Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belajar dari Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 19. Yesus bersabda, "Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan apa itu kerajaan Allah melalui dua buah perumpamaan yang sangat singkat dan ringkas. Pertama, kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi. Dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Tuhan Yesus berkata, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Perumpamaan pertama ini tentu saja sangat mudah dimengerti oleh orang-orang Israel yang sehari-hari bekerja sebagai petani di ladang. Sedangkan perumpamaan yang kedua, Tuhan Yesus berbicara tentang ragi yang sudah sangat familiar, kekenal, dan dipahami oleh hampir semua perempuan atau laki-laki yang membuat roti. Dalam perumpamaan yang kedua tentang ragi, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Israel dan kita semua, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus banyak ditolak atau oleh orang-orang Israel, terutama kelompok-kelompok orang hebat, orang-orang dari kalangan atas yang berperanan penting di dalam kehidupan masyarakat Israel, seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dan kelompok para imam. Bagi kelompok dan orang-orang dari kalangan atas ini, kehadiran Yesus sangat mengganggu dan menjadi halangan serta masalah serius. Sebab Yesus mengubah banyak hal serta mengganggu kemapanan dan kenyamanan hidup mereka yang telah bertahan selama puluhan tahun. Sementara kalangan menengah ke bawah seperti para pemungut cukai, nelayan, orang-orang sakit, dan para pendosa merasa sangat senang, terhibur, dan tertolong oleh kehadiran Yesus. Bagi orang-orang dari kalangan bawah, Tuhan Yesus adalah seorang pahlawan dan penolong sejati yang mau membela dan menyelamatkan hidup mereka. Dan dalam keadaan demikian, Yesus hadir bukan hanya sekedar menolong, tetapi mengajak semua manusia untuk mau belajar dari Yesus.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar dari Dia, sedikitnya dalam 2 hal. Pertama, belajar rendah hati. Dalam kaitan dengan sikap Yesus yang sangat rendah hati, Santo Paulus, seorang Rasul Yesus yang sangat pintar dan pemberani, berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya, Yesus itu adalah Allah yang maha besar, maha tinggi dan maha mulia. Tetapi Yesus yang maha besar, maha tinggi dan maha mulia itu mau menjadi kecil dan lemah seperti biji sesawi yang sangat kecil dan tidak berarti. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang perlu kita pelajari dari Yesus adalah sikap dan tutur katanya yang lemah lembut. Pengertian lemah lembut dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti baik hati, tidak pemarah. Dalam kaitan dengan sikap lemah lembut, Rasul Yakobus berkata, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Sementara Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius memberikan nasihat kepada kita, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Maka kita pun bisa menjadi lemah lembut seperti ragi yang membuat roti menjadi lembut dan enak dimakan. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk belajar dari Tuhan Yesus yang senantiasa bersikap lemah lembut dan rendah hati? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan sekaligus memberi teladan kepada kami untuk bersikap lemah lembut
dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bersikap lemah lembut dan rendah hati dalam menghadapi sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.